Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Semallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, hadirin para pendengar video ini. Pada video ini kita akan membicarakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang membicarakan sifat-sifat dan karakter kaum muslimin mukminin yang sukses, yang beruntung. Memang setiap manusia di dunia ini menginginkan sukses, berhasil di dalam hidupnya. Tidak seorang pun manusia yang tidak menginginkan keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, kerjakan segala pekerjaan, perbuatan yang mengandung manfaat terhadap diri kita, dan dikesampingkan semua pekerjaan yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah, dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat Al-Mu'minun Allah Ta'ala menjelaskan sifat, perilaku, karakter manusia yang sukses. Sukses dalam hidupnya pun dijamin untuk sukses. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dijamin oleh Allah sukses, beruntung, dan berhasil. Iman adalah perkataan hati dan perkataan lidah dan perbuatan. Apakah itu iman? Ma huwal iman? Al-ilma aqdu bi qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman ialah apa-apa yang terdapat dalam hati, kemudian diikrarkan oleh lidah dan diikuti oleh semua anggota kita. Ada keterpaduan perkataan, hati, mulut, dan tindak tanduk sehari-hari dalam hidup. Imam Syafi'i berkata, bila mana seseorang itu dapat membuka kunci iman itu sendiri, akan panjang jalan yang ditempuh oleh iman itu sendiri.
jauh, tidak ada hingga dan tidak ada batasnya. Tapi umur manusia itulah yang terbatas. Memang dalam satu riwayat Allah mempunyai hamba-hambanya. Di antara hamba-hambanya bercita-cita. Apa yang dicita-citakan oleh hambanya, oleh walinya, itu pula lah yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kunci pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk salatnya, ibadahnya. Apa pula yang dikatakan khusyuk itu? Khusyuk itu hati terpadu, ingatan kita kepada Allah tidak melantur kemana-mana. Itu namanya khusyuk, atau dalam istilah lainnya konsentrasi. Jadi yang beruntung, yang sukses, yang berhasil, kalau kita merujuk kepada Al-Mu'minun ayat 2 tersebut, bukanlah orang yang salat yang berhasil beruntung, tapi orang yang salatnya dilakukan dengan khusyuk, yaitu hati, jiwa terpadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memahami semua bacaan-bacaan yang ada pada salat itu sendiri. Apa pula artinya khusyuk itu? Khusyuk itu ya ada kekompakan antara perkataan mulut dengan perkataan hati. Allahu Akbar. Ya, mulut berbicara, hati pun berbicara pula. Bukan hati mengelamun. Memang Rasulullah mengatakan salat itu adalah mi'raj. Kadang-kadang kita khusyuk, pemahamannya kaki kita saja yang berada di atas tikar. Kemudian roh jiwa kita sudah diangkat ke langit. Allahu Akbar. Ya, dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan penghayatan yang kita baca itu. Itu artian yang khusyuk. Memang Rasulullah mengatakan, "Shalu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bagaimana salat Nabi? Ya, pertama salatnya di awal waktu, tepat waktu, kemudian berjamaah, terus menerus dilakukan sekalipun di medan perang. Nabi tidak ada salat yang tidak berjamaah, dan tidak ada salat yang tidak di awal waktu sekalipun di medan perang. Kemudian dilakukan terus menerus sampai ajalnya berpisah.
Apakah ini sudah bisa kita mengangsurnya? Bisa kita mencapainya? Jadi sedikit demi sedikit harus kita tingkatkan prestasi kita untuk melangkah ke arah itu. Bukan tidak membawa kesan ilmu-ilmu yang kita timba dalam bulan Ramadan, dalam ilmu Islam, sedikit demi sedikit kita paham. Itu yang terkunci sekali, khusyuknya. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat. Kemudian di ayat yang lainnya dalam surat Kabut ayat 45. Orang yang melakukan salatnya dengan baik, dengan bagus, sesuai dengan aturan-aturan salat itu sendiri, mereka tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, fahsah dan mungkar. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang pertama orang mukmin, yang kedua yang mukmin yang salatnya dilaksanakan dengan khusyuk, dengan baik, dengan bagus. Yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang memelihara, menjaga daripada perbuatan pekerjaan yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung faedah. Memang di alam yang luas ini banyak pekerjaan, perbuatan yang baik daripada yang buruk sebenarnya. Tapi hati manusia cenderung kepada yang buruk. Ya, senyum kita, buang duri di jalan adalah baik sebenarnya. Memang tidak sama yang baik, yang buruk. Tapi kecenderungan manusia suka yang jelek, yang tidak bermanfaat, ya kelakar. Jadi lebih baik kita diam, tutup mulut daripada berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang tidak mengandung faedah kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat yang luas. Jadi kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, yang menguntungkan pada hidup kita. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang perkataan pun dijaga, ya. Asal ngomong, asal bicara, pikirkan dulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kemudian mereka dalam hidupnya tidak pergi ke tempat-tempat yang membawa dosa, tempat-tempat maksiat, tempat hiburan-hiburan, wisata yang kita bisa melihat hal yang merusak iman, amal batin kita ini sendiri. Dijaga dan dipelihara. Lebih kita sudah tua-tua, sudah berumur 50-60 tahun, ya kadang-kadang nasi dingin sudah diembus. Jangan banyak ke tempat-tempat yang memang, kalau kita ini yang terbaik tempatnya bukan ke tempat wisata, objek, ya, sekali aja kan. Ya kita jaga juga kan, membawa anak-anak kita berliburan. Tapi yang sebaik tempat di dunia ini adalah di masjid. Tidak banyak kita kepada dengan niat, ya. Perbuatan niat jahat, buruk ini kan sebenarnya berawal pula dari niat yang tidak beres, yang tidak baik. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal itu tergantung apa diniatkan. Seseorang mendapat sesuai dengan apa yang
diniatkan. Perolehan yang diperoleh oleh manusia. Itu marilah kita memasang good intention, niat yang bagus. Sebab Allah melihat, mendengar bisikan-bisikan niat kita. Semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan tergantung pada niat. Kalau ada niat seorang melakukan yang buruk itu, memang tidak terlaksana yang buruk itu. Karena ada usahanya niat. Tapi niat itu kadang dilaksanakan, kadang tidak. Untuk itu marilah kita memasang niat yang baik-baik. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, itu adalah ketika menjaga, memelihara, menjauhi pekerjaan dan perbuatan yang tidak berkaidah, dan dilaksanakan semua hal-hal yang mengandung kaidah. Apa saja yang mengandung kaidah? Ya, membaca-baca buku agama, membaca Al-Quran, menghafal-hafal doa, ya, bersilaturahmi, ya, satu sama lain. Kalau punya harta kita bantu, kita tolong orang, ya, ciptakan hablum minallah dan hablum minannas. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri karakter mukmin yang sukses. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang berzakat. Setelah manusia jaga hubungan baiknya dengan Allah, hakimi sholah wa atuz zakah, kemudian melaksanakan zakat. Kalau kita sudah mampu, ya, kita keluarkan harta kita zakatkan, agar terjadilah kesucian dan kebersihan dari hati kita sendiri. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, memang kekuatan umat Islam hari ini adalah karena zakat. Karena itu, marilah kita kerjakan salat dan tunaikan zakat. Ini yang keempat. Yang kelima, mukmin yang sukses adalah walazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya. Ini bisa dikatakan menjaga daripada fahsyah. Sekarang di negara-negara barat, ya, pergaulan muda-mudi sangat bebas sekali. Nah, seperti Amerika, dengan kebebasan pergaulan itu terjadi anak, ya, di satu rumah sakit yang beratus per hari yang keluar dari anak yang zina, yang tidak ada tahu siapa bapak. Ini karena freedom of sex adalah kebebasan seks. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, menjaga diri dan kehormatan diri. Itu sekarang di dunia hari ini, seperti di negara-negara Thailand, Singapura, Amerika, Australia yang bebas-bebas, seks ini akan terjangkit suatu penyakit AIDS yang sukar obatnya, tidak ada obatnya. Belum selesai masalah-masalah AIDS, sekarang ada lagi masalah virus corona yang menghantui, yang menakuti seluruh dunia. Kaum muslimin berhadir. Memang Al-Quran lebih 14 abad yang silam menyatakan dan mengatakan untuk tidak boleh bergaul bebas.
seksual homoseksual. Walazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya dan tidak bergaulan bebas dan tidak melakukan seks bebas. Memang penyebab-penyebab daripada ayat itu dalam Al-Quran menyatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina itu sendiri, karena zina itu telah fahsyah dan mungkar, yang keji yang mungkar. Wa sa'a sabila, tidak ada jalan yang sebuah itu kata orang awam. Tidak do kerajo perbuatan yang sebuah itu kan arang yang tak coreng ikan yang ibarat orang saisu gitu. Alu-alu nak alu tasanda di tapi yang nak do malu sama lupa nak karena arang tak coreng di kanyang. Bah mengko orang sesu kan yang disabuinya. Karena sehari kan yang tasawuf dan itu sehari kan yang kau yang tak sawuk yang ditutup. Kau terbuka terus kan terbuka semua kan. Sekali yang tertutup kan di kampung Ambo di Terawan enak. Orang-orang mau sunat rasul, orang-orang barale enak. Namanya si mutu mairiang anak daro marapule. Si mutu mairiang kan orang yang akan sunat rasul atau barara. Wow, mandi di batang air di Bangkau kan terwara sekitar kampung. Bungo dan kampung. Itu yang tertutup sehari-hari ininya si mutu yang mengiringkan orang-orang yang sunat rasul. Itu maka orang sesu menggunakan kan yang kau malu nak atau malu semua orang tak coren. Ini perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi salat yang khusyuk itulah terhindarnya daripada fahsyah dan mungkar-mungkar itu. Satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan akal manusia itu sendiri. Satu pekerjaan yang berlawanan dengan Al-Quran. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, walazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janjinya yang telah dipikulnya. Amanat, janji yang telah dipikulnya. Walazina hum li amanatihim wa ahdihim. Memang anak ya amanat, janji harus dididik, harus dibina sedini mungkin tentang tauhid dan akidahnya. Memang kalau anak dididik karena anak sebagai amanah, menurut seminar-seminar yang kita ikuti, anak di waktu kecil kalau berbuat baik sebelum dia dewasa, dia pahalanya diberikan kepada orang tuanya sementara waktu saja.
saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keenam, yang terakhir, orang-orang yang memelihara, menjaga waktu salatnya. Salat dijaga, waktu dipelihara waktunya, khusyuknya, waktunya, ya, tidak asal-asal menunaikan salat itu sendiri, bukan sekedar pelepas utang, jaga dipelihara waktu-waktunya dengan baik. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Di yang pertama yang kita simpulkan dari uraian singkat yang pendek yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Mari kita ambil kesimpulan dan konklusinya. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Qad artinya kan penegasan taukid. Sudah pasti kan. Jadi sudah pasti pula orang yang tidak beriman tidak akan beruntung di dunia, tidak akan sukses di akhirat. Al-Quran setelah dibaca, dihayati, tiada keraguan sedikit pun juanya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran ini bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, yang beruntung allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kedua. Yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi segala perbuatan perkataan yang tidak mendatangkan keuntungan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakat yang banyak. Tiga. Yang keempat, walazina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mengeluarkan sebahagian rezeki yang telah diberikan kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan sebahagian, bukan seluruhnya, sebahagian. Zakat harta 2,5% harus dikeluarkan sekali setahun kata. Yang keempat, yang kelima, walazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan atau perbuatan yang keji ya, atau dengan istihadarinya pergaulan bebas kan, itu terlarang sekali dan dosanya tidak akan terampuni. Kita sudah melakukan hal-hal yang tercoreng di kanyang. Memang kanyang kau diibaratkan oleh orang kanyang kau yang terbuka. Itu kalau sudah terlongsong, terlanjur kita melakukan ini, kita menarik diri dan tidak meneruskan semua perbuatan keji yang kita lakukan itu. Kita minta ampun, kita minta tobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu yang kelima. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara, menjaga amanat, janji-janji yang telah dipikul. Memang generasi kita ini amanat harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita didik, diarahkan kepada pendidikan dunia dan pendidikan
akhirat, bukanlah pendidikan sekuler, liberal, kapitalis. Ini tidak ada dalam Islam. Pendidikan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, wallazina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga dan memelihara saat waktu-waktunya. Ulaika humul warisun, mereka yang 7 inilah yang akan mewarisi surga Firdaus. Allazina hum ya amanatihim wa ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kemudian mereka dalam surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. Wahai orang-orang yang telah melakukan yang 7 itu, masuklah ke dalam surga Firdaus dengan pilihlah di mana kamu sukai pintu-pintu yang terbuka. Untuk itu marilah kita pahami, camkan lagi surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Semoga kita menjadi pemenang di dunia dan pemenang di akhirat, masuk ke dalam surga Firdaus sebagaimana janji yang telah dijanjikan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.